Pernah nggak sih kamu ngerasa habis belajar, kepala justru makin berat? Seolah-olah belajar itu harus melelahkan, harus duduk berjam-jam, harus pusing dulu baru dibilang serius. Ini mitos yang sejak kecil sering ditanamkan di sekolah dan lingkungan. Kalau kamu nggak capek, berarti kamu belum sungguh-sungguh. Tapi mari kita balik pertanyaannya, kenapa kita anggap belajar yang nyaman itu salah? Padahal, fakta di balik proses belajar justru menunjukkan sebaliknya. Otak manusia itu luar biasa kompleks, tapi sekaligus sangat spesifik cara kerjanya. Ia bukan mesin penghafal yang bisa dipaksa kerja terus tanpa jeda. Justru ketika kamu mengikuti ritme alaminya, belajar dalam pola, konteks, dan emosi yang positif, kamu akan merasa belajar itu bukan beban, tapi justru pengalaman menyenangkan. Jadi kalau kamu sering merasa bodoh atau lemot saat belajar, bisa jadi bukan karena kemampuanmu yang rendah, tapi karena metodenya yang salah dari awal. Otak bukan seperti keran informasi yang bisa dibuka lalu semua ilmu langsung mengalir deras. Ia lebih mirip spons, butuh waktu menyerap, dan harus diperas sebelum bisa menyerap lagi. Semakin kamu paksa otakmu belajar dalam kondisi lelah atau penuh tekanan, semakin kecil kemungkinan informasi itu bisa masuk dan diproses. Banyak riset menunjukkan bahwa belajar dalam jeda pendek yang konsisten jauh lebih efektif daripada belajar dalam waktu lama tapi langsung habis-habisan. Inilah yang disebut belajar bertahap atau pengulangan jarak jauh, spaced repetition. Tapi ini bukan soal mengulang hafalan, melainkan soal memberi waktu pada otak untuk membentuk koneksi baru. Setiap kali kita berhenti sebentar dan memikirkan ulang apa yang sudah kita pelajari, otak secara diam-diam menyusun kembali potongan informasi, memperkuat ingatan, dan menciptakan struktur pemahaman yang lebih dalam. Ini sebabnya belajar sambil relaks, berjalan kaki, atau bahkan sambil rebahan bisa lebih efektif dibanding belajar keras dalam tekanan waktu. Salah satu teknik belajar yang sering diremehkan tapi luar biasa efektif adalah belajar dengan bertanya. Bukan sekadar membaca buku dan mencatat, tapi bertanya, kenapa ini terjadi? Apa hubungannya dengan hal lain? Bagaimana kalau konteksnya berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini menyalakan sistem berpikir kritis dalam otak, dan membantumu mengaitkan informasi baru dengan yang lama. Ini yang menciptakan pemahaman, bukan sekadar ingatan. Kamu juga bisa mengajarkan ulang materi ke orang lain, bahkan hanya pura-pura menjelaskan ke benda mati seperti boneka. Teknik ini melatih struktur narasi dan alur logika yang memperkuat pemahamanmu. Ini disebut efek protege. Mengajar membuatmu belajar lebih dalam. Banyak orang salah paham, mengira belajar itu soal menyerap sebanyak-banyaknya. Padahal belajar itu soal membentuk peta makna dalam pikiran. Semakin aktif kamu menyusun sendiri informasi yang kamu terima, semakin kuat dan tahan lama pemahaman itu tinggal di kepala. Kita juga sering terjebak dalam pola pikir bahwa belajar itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi formal. Duduk diam, buka buku, catat panjang lebar. Padahal justru sebaliknya, otak menyerap informasi lebih baik dalam konteks yang fleksibel. Belajar sambil jalan-jalan, berdiskusi santai dengan teman, mendengarkan podcast sambil bersih-bersih rumah, semua ini justru memberi otak banyak jalur sensorik untuk mengaitkan informasi. Ini bukan multitasking membabi buta, tapi menciptakan associative memory, ingatan yang terbentuk dari konteks pengalaman. Otak menyukai makna dan asosiasi. Kalau kamu hanya terpaku pada gaya belajar satu arah, seperti menonton atau membaca, kamu sedang menutup banyak potensi alami otak untuk menyerap pengetahuan. Cobalah variasi pendekatan, visual, suara, tulisan, gerak. Otak akan bekerja lebih maksimal saat diberi ruang eksplorasi dan stimulus yang beragam. Satu hal lain yang penting adalah, berhenti memaksakan hasil instan. Banyak orang kecewa dengan dirinya sendiri karena merasa belum bisa menguasai sesuatu setelah belajar beberapa hari. Tapi kamu lupa, belajar itu proses bertahap, bukan transformasi ajaib. Sama seperti tubuh yang butuh waktu untuk membentuk otot, otak juga butuh waktu membentuk pemahaman. Setiap kali kamu membaca, salah paham, lalu mencoba lagi, itu bagian dari proses membentuk koneksi saraf baru. Jangan buru-buru menyerah hanya karena kamu merasa, kok nggak paham-paham juga. Karena justru di fase kebingungan itu, otakmu sedang aktif mencari pola. Rasa bingung, frustrasi,
atau lambat adalah sinyal bahwa kamu sedang bergerak di batas zona nyaman pemahamanmu. Dan disitulah titik tumbuhmu dimulai. Jadi, mulai sekarang, pertanyakan anggapan bahwa belajar itu harus berat, harus stres, harus penuh tekanan. Ubah pendekatanmu, bukan niat belajarmu. Belajar yang paling efektif bukan yang bikin kepala panas, tapi yang sesuai dengan bagaimana otak ingin bekerja. Ringan bukan berarti malas. Nyaman bukan berarti tidak serius. Justru saat kamu mulai menikmati proses belajar, saat itulah hasil yang paling kuat terbentuk. Mulai dari hal kecil, jeda yang cukup, pertanyaan yang jujur, variasi cara belajar, dan penerimaan bahwa belajar adalah perjalanan, bukan perlombaan. Dengan begitu, kamu bukan hanya akan lebih pintar, tapi juga lebih bahagia dalam prosesnya.